Assalamualaikum. Balik lagi nih si Ani yang kece badai. Kali ini Ani mau kasih info yang keren abis. Kalian mau tahu cara membuat angket? Kece kan? Sebelum itu subscribe dulu dong. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum lompat ke cara membuat angket, kita harus tahu dulu apa itu angket. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angket atau kuesioner merupakan alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos daftar pertanyaan. Lalu, apa sih prinsip yang ada di dalam angket? Yang pertama, prinsip penulisan angket dan prinsip dasar angket. Prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Intinya, jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur, maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan, apakah terbuka atau tertutup. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua, artinya pertanyaan tidak mengandung dua arti yang menyulitkan responden atau ambigu. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa atau tidak menanyakan pertanyaan yang menyebabkan responden berpikir terlalu keras. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring responden. Yang ketujuh, pertanyaan tidak boleh terlalu panjang atau terlalu banyak, karena kalau terlalu panjang atau banyak akan menyebabkan responden merasa jenuh untuk mengisinya. Yang kedelapan, urutan pertanyaan dimulai dari umum sampai yang spesifik atau dari yang mudah menuju yang sulit. Kali ini, prinsip dasar angket. Prinsip dasar angket ini sangat memudahkan peneliti dalam proses pembuatan kuesioner. Beberapa prinsip dasar yang akan Ani jelaskan berkaitan dengan isi pertanyaan, cara pemakaian angket, dan jenis pertanyaan. Ketiganya ini perlu dipahami oleh peneliti terlebih dahulu sebelum menerapkan cara membuat angket penelitian. Yang pertama, isi pertanyaan. Isi pertanyaan angket dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. 1. Pertanyaan angket adalah pertanyaan tentang fakta sosial. Sebagai contoh, pekerjaan informan, pendapatan bulanan informan, tingkat pendidikan informan, dan sebagainya. Informan di sini adalah responden. Yang kedua, pertanyaan angket adalah pertanyaan tentang pendapat atau sikap informan terhadap sesuatu. Misalnya, pertanyaan tentang responden setuju bahwa Polri merupakan salah satu lembaga negara terkorup di Indonesia, atau apakah KPK dianggap mampu memberantas korupsi di Indonesia? Kesetujuan atau ketidaksetujuan menggambarkan sikap atau pendapat responden tentang sesuatu. Yang ketiga, pertanyaan angket adalah pertanyaan tentang informasi. Misalnya, pertanyaan apakah orang yang paling dekat dengan Anda di keluarga Anda? Pertanyaan ini akan memberikan informasi mengenai siapa orang yang sejauh ini responden ketahui. Yang keempat, pertanyaan angket adalah pertanyaan tentang persepsi diri. Sebagai contoh, pertanyaan seberapa sering Anda nongkrong di pos kamling di kampung Anda dalam kurun waktu seminggu, dan sebagainya. Oke, setelah kita mengetahui tentang prinsip dan juga apa itu angket, kali ini kita masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu langkah-langkah praktis cara membuat angket. Check it out. 1. Turunkan variabel ke dalam pertanyaan yang simpel. Penelitian yang pengumpulan datanya menggunakan angket umumnya didahului dengan pembuatan variabel yang jelas. Misalnya, peneliti menggunakan variabel status perkawinan untuk mengetahui apakah responden sudah menikah atau belum. Maka pertanyaan yang simpel adalah sebagai berikut. Apakah Anda sudah menikah? Apakah Anda beristri atau bersuami? Pertanyaan tersebut jelas lebih simpel dan mudah dipahami ketimbang pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana status perkawinan Anda? Yang kedua, hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Peneliti harus bersikap senetral mungkin agar responden dapat menjawab pertanyaan seobjektif mungkin. Sebagai contoh, apa aplikasi media sosial yang sering Anda akses melalui handphone Anda? Pertanyaan di atas atau yang saya sebutkan tadi lebih netral dan objektif ketimbang pertanyaan yang seperti ini.
aplikasi media sosial yang sering Anda akses, Facebook atau lainnya. Yang ketiga, pengelompokan pertanyaan angket. Dalam pembuatan angket atau kuesioner, struktur daftar pertanyaan harus disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Kesesuaian kebutuhan tersebut dapat dihubungkan dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Tidak ada cara yang baku dalam pengelompokan karena kebutuhan penelitian dan penelitian tidak selalu sama. Namun demikian, pengelompokan yang umumnya bisa digambarkan sebagai berikut ini. Pertama, identitas responden, nama jika diperlukan. Kedua, data demografis responden, jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan sebagainya. Ketiga, aplikasi favorit. Apa saja aplikasi sosmed yang diinstal? Mengapa memilih aplikasi tersebut? Dan sebagainya. Keempat, intensitas penggunaan. Berapa kali sehari login? Apakah selalu posting komen, likes, dan sebagainya? Kelima, model konsumsi medsos. Apa saja yang diposting? Mengapa posting konten tertentu? Dan sebagainya. Peneliti yang mengambil contoh tema tersebut bisa saja membuat pengelompokan pertanyaan angket lebih banyak dari yang sudah Anda sebutkan tadi. Kembali lagi pada kebutuhan peneliti terkait dengan apa saja rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, dan hipotesis penelitiannya. Dalam pembuatan angket ini, yang paling penting dan yang paling utama adalah membuat kisi-kisi angket. Jadi jangan dilupain ya, kisi-kisi angket itu adalah faktor utama dan faktor penentu dalam kelancaran pembuatan angket. Thanks for watching.